Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 mata kuliah manajemen siaran akan mempresentasikan sebuah materi perkuliahan, yaitu tentang riset program siaran. Kami dari kelompok 3 beranggotakan Insan Romadona Fitrianto, Muhammad Aris Wibowo, Farhan Al-Faiz, dan Reza Muhedi Putra Perdana. Ya, tanpa berlama-lama lagi, mari kita langsung saja masuk ke materi pertama, yaitu tentang memahami riset program siaran. Riset program siaran merupakan upaya media penyiaran untuk mengukur kualitas program siaran yang hadir di tengah publik. Hal ini dilakukan untuk memastikan program siaran yang menjadi konten dari lembaga penyiaran harus selaras dengan amanat Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 sendiri berisi tentang penyiaran, yakni sebagai media informasi, pendidikan, hiburan yang sehat, kontrol dan perekat sosial, serta menjalankan fungsi ekonomi dan kebudayaan. Tentunya dengan kehadiran riset ini, lembaga penyiaran mendapatkan hasil evaluasi mengenai kualitas dari program siaran yang mereka produksi selama ini. Ya, berikutnya adalah tentang tujuan riset. Menurut Sugiono, tujuan riset secara umum ada 3, yaitu penemuan, pembuktian, dan pengembangan. Penemuan berarti data yang diperoleh dari penelitian itu adalah data yang betul-betul baru, yang sebelumnya belum pernah diketahui. Yang kedua, pembuktian. Pembuktian berarti data yang diperoleh itu digunakan untuk membuktikan adanya keraguan-keraguan terhadap informasi atau pengetahuan tertentu. Dan yang ketiga adalah pengembangan. Pengembangan berarti memperdalam dan memperluas pengetahuan yang telah ada. Selanjutnya adalah tujuan riset program siaran. Secara umum, kegiatan riset yang dilakukan oleh pihak stasiun televisi maupun pihak pemasang iklan memiliki beberapa tujuan, yaitu untuk memperoleh gambaran mengenai program yang sedang tayang maupun akan ditayangkan, untuk mengetahui tanggapan masyarakat atau respon audiensi terhadap program yang ditayangkan dan akan ditayangkan, untuk mengetahui siapa audiensi program yang sedang ditayangkan secara demografi, di mana saja audiensi berada, serta untuk memperoleh umpan balik dari audiensi. Fungsi riset program siaran sebagai gambaran suatu program yang ditayangkan oleh pihak stasiun televisi maupun pihak pemasang iklan. Riset program siaran juga berfungsi sebagai data ilmiah, di mana data tersebut dibutuhkan oleh para pemasang iklan untuk mengiklankan produknya pada program yang diriset. Semakin baik hasil risetnya, maka akan banyak produsen yang akan memasang iklannya karena program tersebut banyak ditonton. Riset program siaran juga sebagai tolak ukur, menjadi alat ukur untuk sukses tidaknya sebuah program. Suka tidak suka, hasil riset dapat menjadi standar bagi stasiun televisi untuk melanjutkan atau berhenti tayang sebuah program. Riset diibaratkan sebagai palu hakim yang memvonis baik tidaknya sebuah program. Karena riset yang dilaksanakan ini tidak ada pembanding riset lain. Berikutnya adalah lembaga riset media penyiaran. Yang pertama adalah riset kualitas siaran, dilakukan oleh KPI, Komisi Penyiaran Indonesia.
Komisi Penyiaran Indonesia atau KPI lahir atas amanat Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002. Terdiri atas KPI Pusat dan KPI Daerah atau tingkat provinsi. Anggota KPI Pusat terdiri dari 9 orang dipilih oleh Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR, dan KPI Daerah berjumlah 7 orang dipilih oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau DPRD. Selain itu, anggaran program kerja KPI Pusat dibiayai oleh APBN, Anggaran Pendapatan Belanja Negara, dan KPI Daerah dibiayai oleh APBD atau Anggaran Pendapatan Belanja Daerah. Kemudian KPI dibagi menjadi 3 bagian, yaitu yang pertama bidang kelembagaan, kemudian bidang pengelolaan struktur dan sistem penyiaran, dan yang ketiga adalah bidang pengawasan isi siaran. Kemudian regulasinya atau dasar hukum dari KPI adalah Undang-Undang Dasar 1945 Amandemen keempat, kemudian Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2009 tentang Perfilman, Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta, kemudian Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Kemudian yang terakhir adalah Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran. Wewenang KPI menetapkan standar program siaran, kemudian menyusun peraturan dan menetapkan pedoman perilaku penyiaran, disusun oleh Asosiasi Masyarakat Penyiar kepada KPI. Kemudian yang ketiga, mengawasi pelaksanaan peraturan dan pedoman perilaku penyiaran serta standar program siaran. Yang keempat, memberikan sanksi terhadap pelanggaran peraturan dan pedoman perilaku penyiaran serta standar program siaran atau P3SPS. Yang kelima, melakukan koordinasi dan atau kerjasama dengan pemerintah, lembaga penyiaran, dan masyarakat. Tugas dan kewajiban KPI. Yang pertama, menjamin masyarakat untuk memperoleh informasi yang layak dan benar sesuai dengan hak asasi manusia. Yang kedua, ikut membantu pengaturan infrastruktur bidang penyiaran. Yang ketiga, ikut membantu iklim persaingan yang sehat antar lembaga penyiaran dan industri terkait. Yang keempat, memelihara tatanan informasi nasional yang adil, merata, dan seimbang. Yang kelima, menampung, meneliti, dan menindaklanjuti aduan, sanggahan, serta kritik dan apresiasi masyarakat terhadap penyelenggaraan penyiaran. Yang enam adalah menyusun perencanaan pengembangan sumber daya manusia yang menjamin profesionalitas di bidang penyiaran. Kemudian lembaga riset yang kedua adalah riset rating. Di Indonesia ini, di media penyiaran Indonesia ini masih menggunakan lembaga riset ASI Nielsen ya, dari Amerika. Nielsen adalah suatu perusahaan yang bergerak di bidang informasi global serta media dan berfokus pada suatu penelitian dan melakukan suatu riset dalam memberikan suatu informasi tentang pemasaran dan konsumen, televisi, serta melakukan riset terhadap media yang lainnya, seperti riset terhadap bisnis, publikasi, trade show, dan riset terhadap dunia online. Nielsen adalah perusahaan yang didirikan di Amerika Serikat pada tahun 1923. Perusahaan Nielsen didirikan oleh Arthur C. Nielsen. Kemudian Nielsen punya 3 bagian. Yang pertama Nielsen Consumers Research, kemudian Nielsen Media Research, kemudian Nielsen Retail Measurement Service. Kemudian kalau lembaga riset Nielsen yang berkaitan tentang media adalah Nielsen Media Research.
Nielsen Media Research merupakan bagian dari Nielsen yang melakukan kajian dan riset terhadap media. Dalam industri media diperlakukan pula suatu riset tentang penilaian terhadap suatu media oleh masyarakat luas. Mungkin kita sering menemukan suatu ketidakpuasan masyarakat terhadap media. Hal ini membuat Nielsen membuat riset terhadap media sehingga media pun dapat mengikuti selera masyarakat. Dengan rating ini jadi mempermudah para pengiklan untuk menaruh iklannya di media-media penyiar seperti itu. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Reza mau menjelaskan tentang bagaimana sih riset program itu terbentuk, gitu kan. Nah, riset program siaran sendiri itu terbagi ada dua hal gitu. Yang pertama ada riset rating, lalu yang kedua ada riset non rating. Riset rating itu merupakan upaya untuk mengetahui respon audiens terhadap program yang sudah disiarkan, dan riset non rating adalah riset untuk mengetahui prospek suatu program yang akan disiarkan. Jadi gampangnya riset rating itu kuantitatif, lalu riset non rating itu kualitatif, gitu kan. Riset non rating itu merupakan suatu riset yang digunakan untuk internal gitu. Bagaimana agar program kita ini menjadi lebih baik, gitu kan. Yang salah apa gitu, yang perlu diperbaiki apa gitu. Nah, kalau riset rating itu kuantitatif tentang audiens itu, kayak mereka itu ganti channel tuh setiap berapa jam sekali. Mereka masyarakat tuh nonton TV itu kira-kira saat jam berapa sampai jam berapa, gitu kan. Yang nonton program ini tuh berapa orang, dan yang ganti channel waktu iklan tuh berapa orang. Nah, hal-hal seperti itu, teman-teman. Nah, lalu yang selanjutnya ada metode riset program. Metode riset program itu ada 4, teman-teman. Kita bedah satu-satu ya. Yang pertama itu focus group. Focus group itu seperti FGD biasa, forum group discussion. Nah, focus group ini, penelitian ini tuh kita itu mencari responden. Terserah responden berapa, tapi biasanya itu 10 sampai 12 orang untuk membahas berbagai aspek dalam suatu program. Nah, yang dipimpin oleh moderator. Jadi ya cuma nyari responden aja, terus diajak diskusi udah sama moderator, sama produser, sama ya programmer, sama orang-orang televisi gitu. Nah, keuntungan dari focus group ini yang pertama itu mudah dilakukan di mana saja dan tidak membutuhkan biaya besar. Lalu keuntungan yang kedua, produser atau programmer dapat memperoleh reaksi secara langsung dari responden gitu. Jadi karena bentuknya forum group discussion ya, jadi langsung diskusi di situ, apa yang nggak suka dari responden, apa yang disukai gitu. Jadi mudah, nggak perlu biaya besar, dan produser bisa ngobrol langsung sama responden. Nah, kelemahannya itu jumlah responden yang terbatas dan pandangan salah satu responden yang dapat mempengaruhi responden lainnya. Karena cuma diskusi gitu ya, jadi memang terbatas gitu, nggak bisa banyak orang kita diskusi, kan repot kan, lama gitu, nggak selesai. Nah, kelemahan yang kedua itu pandangan salah satu responden yang dapat mempengaruhi. Memang kan kalau kita ditanya suatu hal gitu kan, ada kecenderungan untuk mengikuti jawaban dari orang yang sebelum kita gitu. Jadi itu ada kecenderungan untuk ngikut aja gitu jawabannya gitu. Nah, hal seperti itu bisa mempengaruhi riset gitu. Nah, yang kedua itu mini theater test. Mini theater test ini, responden ini dikumpulkan dalam suatu ruangan pertunjukan gitu ya, untuk menonton
programnya, untuk menonton suatu program yang akan diteliti. Nah, sambil mereka menonton program itu mereka kayak dipasangi alat gitu teman-teman, pasang alat untuk mengetahui memonitoring denyut nadi, terus detak jantung, ya yang kayak gitu-gitulah, untuk dipasangi alat seperti itu. Dan juga diberi kuesioner gitu di awal program itu. Ya, jadi nanti responden sembari nonton, waktu mereka nonton program itu sambil ngisi kuesioner juga, dan juga dideteksi tuh denyut nadinya segala macam. Itu untuk apa sih? Jadi misalkan kalau ada jokes gitu kan, di programnya ada jokes, itu penonton ini ketawa apa enggak gitu. Nah, itu kan bisa dideteksi melalui denyut nadi, melalui detak jantung gitu kan. Jadi ketawa penonton tuh penting gitu loh kalau misalkan ada jokes itu. Dan juga mereka itu dikasih kuesioner kan, mereka itu disuruh langsung ngisi gitu loh teman-teman, nonton sambil ngisi gitu. Jadi kalau ada jokes tahu nggak gitu, langsung diisi gitu, suka nggak sama presenter ini, langsung diisi. Nah kayak gitu. Nah itu kelebihannya kan, bisa meneliti respon penonton secara menyeluruh, seperti ekspresi, denyut nadi, dan lain-lain, seperti tadi aku bilang. Nah, kelemahannya adanya kecenderungan peserta untuk memberikan jawaban yang bersifat standar, khususnya pada bagian awal penayangan suatu program. Nah, karena mereka disuruh untuk mengisi kuesioner sambil menonton program gitu kan nggak enak kan seperti itu, kayak fokusmu terpecah gitu loh. Kalian harus nonton sambil mengisi kuesioner itu kan, karena kalau kita mau nonton ya nonton aja gitu loh, nonton aja, pengen menikmati, pengen nyaman gitu. Tapi ini disuruh sambil ngisi. Nah hal ini tuh membuat penonton tuh ngisinya kayak ya udahlah ngisi aja udah gitu, nggak usah yang gimana gitu. Lalu yang kedua itu lokasi riset yang tidak alamiah, karena kan nonton TV kan harusnya di ruangan keluarga gitu kan, sama keluarga terus sambil ngemil seperti apa. Nah yang kalau mini theater test ini mereka dibawa ke ruangan pertunjukan gitu kan, itu kan nggak natural kan, nonton TV kan nggak seperti itu harusnya. Nah kayak gitu, itu mempengaruhi riset juga karena nggak natural gitu tempatnya. Itu kelemahannya. Nah yang ketiga itu cable based research. Penelitian riset yang ketiga ini, peneliti itu bekerja sama pelanggan televisi kabel. Mereka itu diminta tolong untuk menjadi responden untuk wawancara atau mengisi kuesioner seperti itu. Nah kelebihannya itu, tes melalui televisi kabel ini dikelompokkan ke dalam kelompok demografisnya masing-masing, tanpa adanya gangguan dari peserta lain dan dalam suasana ruang keluarga sendiri. Jadi ini itu obat untuk kelemahan-kelemahan riset sebelumnya ya teman-teman. Jadi karena mereka sendiri kan, jawaban-jawaban dari responden itu pendapat mereka itu nggak terpengaruh sama responden lain gitu, karena mereka ya udah sendiri aja gitu. Dan juga mereka itu di ruangan keluarga sendiri gitu kan, wawancaranya itu lewat telepon kan, atau disuruh mengisi kuesioner kan. Jadi ya itu, jadi jawaban tidak terpengaruh, dan juga nontonnya di suasana ruang keluarga sendiri yang membuat jawaban dari responden ini lebih valid gitu. Nah kekurangannya, keterbatasan untuk mengetahui reaksi spontan responden penonton. Ya jadi kalau misalnya ada jokes kan kita nggak tahu tuh penonton ini beneran ketawa atau enggak gitu, beneran merasa lucu atau enggak. Nah kayak gitu tuh reaksi spontan kita nggak tahu. Lalu metode yang keempat yaitu riset telepon. Nah dalam riset ini itu peneliti menelepon jumlah responden yang sudah ditentukan terlebih dahulu, terus meminta jawaban mereka dari kuesioner atau wawancara lewat telepon tadi. Nah kelebihan dari riset yang keempat ini itu, yang pertama, dapat mengukur apakah audiens itu sudah cukup mengenal dengan suatu program dan para pemainnya, serta mengukur tingkat daya tarik suatu program. Kan
ini kan berdasarkan isi kuesioner dan wawancara tadi ya. Kan ada beberapa pertanyaan nih, kayak misalkan contoh nih kayak apakah Anda tertarik sama program ini, apakah Anda mengenal artis ini, kayak gitu-gitu itu ada di situ. Nah, jawaban-jawaban dari responden ini tuh berpengaruh terhadap keberlangsungan dari program acara tadi itu, teman-teman. Nah, itu tadi kelebihannya ya. Nah, kekurangannya itu membutuhkan kerja ekstra karena peneliti itu harus menelpon kembali responden untuk mengingatkan mereka untuk mengisi kuesioner dan mengirimkannya kembali. Nah, for your information ya, ini tuh keempat teori tadi itu dibuat atau ditemukan tuh waktu masa sebelum era digital gitu, teman-teman. Jadi memang semua prosedurnya itu rumit gitu, apalagi yang bisa telepon seperti itu, teman-teman. Ya kayak gini, jadi mereka harus telepon, ngisi kuesioner, wawancara, telepon, ya gitulah, pokoknya ribet sekali. Nah, kekurangan keduanya itu bisa menyebabkan bias dalam pemilihan artis dan pengisi program televisi. Berdasarkan kuesioner tadi itu kan ada beberapa pertanyaan, misalkan contoh kayak apakah Anda tertarik sama artis ini, mengenali nggak artis ini gitu kan respondennya. Nah, hal itu tuh tentu berpengaruh nanti sama keberlangsungan pemilihan pengisi acara gitu loh. Contoh kalau misalkan artis ini tuh nggak terkenal ya kemungkinan nggak akan dipakai lagi gitu di episode selanjutnya gitu, teman-teman. Tapi kalau misalkan artis itu sudah terkenal, maka kontraknya mungkin akan diperpanjang. Nah, hal kayak gitu itu bisa berpengaruh. Nah, makanya bisa terjadi bias itu dalam pemilihan artis. Kenapa? Karena kalau berdasarkan kuesioner berarti kan artis yang nggak terkenal nggak akan bisa masuk TV. Sedangkan orang kalau nggak masuk TV ya nggak bisa terkenal gitu. Jadi kayak gimana gitu. Nah, kayak gitu biasnya itu kayak gitu, teman-teman. Nah, itu yang terjadi kayak di industri televisi di Indonesia kita seperti ini saat sekarang nih. Kayak kan lihat di TV manapun, channel manapun, program manapun tuh kayak contohnya isinya Raffi Ahmad semua gitu. Nah, itu kayak itu bias itu, karena Raffi Ahmad tuh siapa sih nggak kenal Raffi Ahmad, karena sudah terkenal gitu Raffi Ahmad, jadi pasti masuk televisi. Nah, tapi kalau misalkan orang yang nggak kenal nggak bakal masuk televisi. Nah, hal-hal kayak gini tuh susah gitu. Jadi buat artis-artis baru gitu susah buat masuk televisi, dan juga bias itu tadi buat milih ngisi program, itu yang kelemahannya gitu. Nah, mungkin segini aja dari saya tentang metode-metode riset penyiaran. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, itu tadi presentasi dari kelompok kami, yaitu kelompok 3. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.